Baik, kita akan sama-sama membahas untuk jawaban dari kedua bentuk operasi campuran berikut. Untuk bentuk yang pertama, ya tentu kalian sudah banyak, ya. Kita selesaikan yang mana dulu tadi? Selesaikan yang tanda dalam kurung dulu ya. 15 tambah 6 adalah 21. Kemudian dibagi 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Kemudian dikali, jelas ada dua operasi hitung ya, yaitu pembagian dan perkalian yang sama-sama kuat. Tapi tadi kita sudah belajar mengenai prioritas ya, atau urutan dalam operasi campuran. Kalau ada pembagian dengan perkalian, maka kita sepakat jadi menyelesaikan berurutan ya, mulai dari sebelah kiri dulu baru ke sebelah kanan. Baik, 21 dibagi negatif 3, jawabannya adalah negatif 7. Negatif 7 dikalikan dengan negatif 49. Kalian bisa cek jawaban kalian benar atau salah. Selamat bagi yang sudah benar menjawab. Dan jangan kecil hati bagi yang belum tepat menjawabnya ya. Dikoreksi lagi. Di mana letak kesalahannya. Nah, bagaimana jika seperti ini? Ya, 15 tambah 6 bagi 2 dikurangi 5 kali 7. Sebenarnya pada prinsipnya sama. Ya, di mana operasi pembagian dengan perkalian ini adalah operasi yang lebih kuat ya, jadi lebih dulu dikerjakan. Maka untuk mengerjakannya adalah tinggal kita kasih tanda dalam kurung aja untuk memudahkan begitu. Ya, kita akan selesaikan. 15 tambah 6 dibagi 2 adalah 3. Dikurangi 5 dikalikan 7 adalah 35. Kita menemukan lagi ada dua operasi hitung yang sama kuatnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan di waktu yang bersamaan. Maka kita selesaikan, kita sepakati tadi kita mulai ya secara berurutan, mulai dari kiri kemudian ke kanan. Jadi 15 tambah 3 adalah 18, 18 dikurangi 35, yes. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sudah sama atau belum? Ya, selamat bagi yang sudah sama jawabannya dengan pembahasan kita. Kemudian jangan berkecil hati bagi yang belum sama jawabannya atau belum tepat ya. Diperhatikan lagi, diteliti lagi ketika mengerjakan. Kita lihat di sini dari dua bentuk yang terlihat mirip, ya, tapi cara pengerjaannya berbeda, akan menghasilkan hasil yang sangat-sangat berbeda. Jadi, ya, ini contoh dari bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran, ya, dengan tanda dalam kurung, dengan tidak ada tanda dalam kurung. Bagaimana? Mudah bukan? Kita tinggalkan operasi hitung bilangan bulat, kita beralih ke operasi hitung bilangan pecahan. Ya, ada 4 juga, sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat, ya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tandanya pun sama. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Jadi sama seperti sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat sebenarnya. Berlaku sifat komutatif, di mana kalau tadi kan bentuknya bilangan bulat ya, ini bilangan pecahan. Ya, secara umum boleh kita tuliskan A per B tambah C per D sama dengan C per D tambah A per B. Sifat asosiatifnya secara umum A per B tambah C per D plus E per F sama dengan dalam kurung A per B tambah C per D plus E per F. Kemudian sifat operasi perkalian pada bilangan pecahan masih sama, ada sifat komutatif. Yang membedakannya kalau tadi pada bilangan bulat, sekarang pada bilangan pecahan, kemudian ada sifat asosiatif, ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan ada sifat distributif. Oke, mari kita menalar untuk menentukan hasil dari keempat bentuk operasi pada bilangan pecahan. Ibu akan berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakannya secara mandiri, kemudian kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan lagi bagaimana aturan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan.
Khususnya pada penjumlahan dan pengurangan, bagaimana jika pecahan penyebutnya tidak sama? Ya, kemudian aturan dalam perkalian pecahan seperti apa? Pembagian seperti apa? Ya, sangat diperhatikan. Kemudian hasil akhir ya diperhatikan lagi. Oke, 10 detik lagi kasih waktu untuk mengerjakan keempat bentuk soal berikut. Baik, kita akan bahas bersama-sama untuk melihat apakah jawaban yang sudah kalian hitung atau temukan tepat atau belum tepat. Untuk bentuk yang pertama, ada 3/15 ditambah 2/3 dikurangi 1/9. Kita lihat ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan ya, dengan 3 bentuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Maka ya, kita harus buat dulu supaya penyebutnya sama. Ya. Supaya penyebutnya sama, kita buat berapa penyebutnya? 15, 3, dan 9. Kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 45. 45 dibagi 15, 3. 3 dikalikan 3, 9. Ditambah 45 dibagi 3, 15. 15 kali 2, 30. Dikurangi 45 bagi 9, 5. 5 dikalikan 1, 1. Sehingga 9 tambah 30, 39. Dikurangi 1, 38. 38/45. Apakah bisa disederhanakan bentuk pecahan tersebut? Nah, kalau kita bisa bagi 2 atau 3, masing-masing dari pembilang dan penyebut boleh kita sederhana. Sepertinya ini sudah bentuk paling sederhana ya. Jadi jawabannya adalah 38/45. Silakan cek dengan jawaban kalian. Untuk bentuk yang kedua, kalau tadi ketiga pecahannya adalah pecahan biasa, ini melibatkan pecahan campuran. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/3. 3 dikalikan 4, 12. 12 ditambah 2. 14/3. Dikurangi, dikalikan 2, 10. 10 ditambah 2, 12. Jadi 12/5. Ditambah 10 dikalikan 1, 10. Tambah 1, 11. 11/10. Oke, kita samakan penyebutnya. 3, 5, dan 10. Kita cari KPK-nya adalah 30. 30 bagi 3, 10. 10 kali 14, 140. 30 dibagi 5, 6. 6 dikalikan 12, 72. Ditambah 30 dibagi 10, 3. 3 dikalikan 11 adalah 30. Sama dengan 140 dikurangi 72. 140 dikurangi 72, 8. 13 dikurangi 76, 68. 11, 101. Jadi jawabannya adalah 101. Apakah bisa disederhanakan lagi? Silahkan ya, kalian sederhanakan. Jika bisa disederhanakan. Bentuk yang ketiga, 1/3/8 dikalikan 2 1/3. Ini sama pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 1/3/8, 8 kali 1, 8. 8 ditambah 3, 11/8. Dikalikan 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi 7/3. Pecahan, pembilang dikalikan kali 7, 77. Per 8 dikalikan 3, 20. Seperti yang tadi dikatakan, jika bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Tapi kalau tidak, berarti itu adalah bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir, 21/4 dibagi 1/2. Kita jadikan pecahan biasa juga. 4 dikalikan 2, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi 9/4. 1 kalikan 2, 2. 2 ditambah 1, 3. 3/2. Ingat aturan pembagian dijadikan perkalian.
Jadi 9 kali 4 dikalikan dibalik. Ya, tukeran. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi dikalikan 2 per 3. Selanjutnya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 9, 18. 4 kali 3, 18 dibagi 12, 1. Sisanya 6 per 12. Silahkan. 1 per 2. Ini adalah bentuk paling sederhana. Bagaimana dengan jawaban-jawaban kalian? Silahkan, boleh kalian perbaiki jika jawaban kalian yang tadi kalian hitung sendiri ada kesalahan, ya. Dan dilihat lagi kesalahannya letaknya di mana supaya untuk soal-soal selanjutnya kalian sudah tidak salah lagi dalam menjawab. Baik, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, ya, atau di pertemuan pada kali ini? Yang pertama adalah kita sudah mengetahui sifat operasi hitung bilangan bulat. Kemudian sifat operasi hitung bilangan pecahan, menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat dan pecahan. Terima kasih atas perhatian pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita berpisah pada pertemuan kali ini, ada yang harus kalian kerjakan, yaitu berupa latihan soal. Buku paket atau buku pegangan siswa, halaman 35 nomor 2B dan 2C, halaman 36 nomor 5, halaman 76 nomor 4C dan 4D. Ingat, soalnya ditulis, kalau bentuknya pilihan ganda, maka optionnya atau pilihan jawaban ke opsinya itu juga ikut ditulis. Seperti biasa, jawaban latihan soal kalian kerjakan, yang tadi kalian kerjakan, kalian foto, kemudian kalian kirim lewat grup Kaizala bagi yang sudah bergabung di grup Kaizala, atau melalui link Google Form yang biasanya Ibu share, ya, atau Ibu bagikan lewat grup WhatsApp. Sekian pertemuan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.